diberi kenikmatan, masih bisa menghirup udara ya Ustadz, masih diizinkan untuk Alhamdulillah, betul. Ya, diberi kehidupan pada hari ini, diberikan kenikmatan, nikmat Islam, dan sekarang kita juga diberi kenikmatan kesehatan, nikmat Islam, dan pada saat ini juga kita alhamdulillah diberikan kenikmatan untuk menimba ilmu. Insya Allah pada acara ikon ini dengan judul salat khusyuk yang akan dibawakan oleh Ustadz Teddy bisa menambah kita untuk semakin takwa, semakin dekat kepada Allah, semakin disayang sama Allah, semakin sayang sama Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, silakan menikmati, mendengarkan, menyimak acara pada hari ini. Silakan Ustadz Teddy. Terima kasih, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Pertama ta'awudz, yang kedua basmalah, kemudian salawat kepada Nabi, dan kita lanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya. Maka kita masih dapat hadir di pengajian online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, untuk siang hari ini, alhamdulillah Ibu Yati sudah berkenan ya sebagai kawan diskusi, kawan TikTok saya Ibu, untuk mewakili jawaban dari Bapak-Bapak dan Ibu ikut pada kajian hari ini. Oke Ibu Yati, kalau saya tanya sekarang saat ini, apakah Ibu Bapak sudah sholat? Jawabannya? Sudah. Sudah sholat. Wah, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun kita sudah mulai sholat. Sekarang kita lihat. Apa ciri-ciri orang yang sholat menurut Al-Quran? Pak Ronidin, tolong dibuka. Surat 70, ayat 19 sampai 22. Kalau ditanya hadis ini, Bapak Ibu sudah sholat? Pasti jawabannya sudah sholat. Nah, kita cek. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran? Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran? Kita lihat, apa ciri-ciri orang yang sholat? Surat 70 ayat 19 sampai 22. Silakan Pak dibacakan. Al-Ma'arij 19 sampai 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, berdasarkan surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 22, kita lihat. Manusia itu ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, mengeluh. Dan apabila mendapat
kesusahan, dia ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Mendapat kebaikan atau harta dia menjadi kikir. Kecuali orang yang sholat. Kalau berdasarkan ayat ini, menurut Bu Yati, ciri-ciri orang yang sholat itu apa, Bu? Kalau dia sudah sholat berarti, Bu Yati, coba dilihat tulis ayat ini. Kalau dia sudah sholat berarti tidak ada mengeluh. Walaupun dia ditimpa kesusahan. Dan dia akan mendapat harta, dia tidak akan menjadi kikir. Sekarang kita cek. Apakah kita sering berkeluh kesah? Ibu Yati kayaknya live, mungkin diwakili oleh Bu Dokter aja ya, sampai nunggu Bu Yati masuk kembali. Ya. Menurut Bu Dokter, kita ngaku, ya saya sudah sholat. Bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun saya sudah sholat, bahkan dari kecil. Nah, berdasarkan Al-Quran, Al-Maris ayat 19 sampai 22, ciri-ciri orang yang sholat apa, Bu? Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Tidak kikir. Tidak kikir. Nah, sekarang kita lihat, apakah masih seringkah kita mengeluh? Masih, Ustaz. Masih kadang-kadang kikir? Ya. Ya kan? Pada saat kita tahu orang ini butuh. Kita lihat, buka di dompet, ada uang 10.000, 5.000, ada uang 100.000. Biasanya mana yang dikasih? Jawab masing-masing. Jangan dijawab, Bu. Jawab masing-masing. Inilah sifat kikir yang kita nggak sadar gitu kan. Padahal kita tahu orang ini sangat butuh. Kalau yang namanya bantu harusnya dengan yang terbaik atau dengan yang yang paling kecil, Bu, harusnya. Kalau kita mau niat membantu. Harusnya dengan yang terbaik ya. Nah, itu dia, Bu. Nah, berarti di sini boleh saja kita sudah merasa sholat, tapi hati-hati. Kalau masih ada kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang kikir, berarti yuk kita perbaiki kualitas sholat kita. Nah, kenapa metode sholat khusyuk ini saya sampaikan kembali? Yang pertama, saya melihat di sini ada beberapa jamaah yang baru bergabung, 1, 2, yang tentunya kajian sholat kan sudah di awal ya, Bu Dokter ya. Makanya saya ulang lagi. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang menurut Ibu atau Bapak, ini Bu Yati sudah masuk. Ibadah apa sih yang paling utama, Bu? Kan ada puasa, ada zakat, ada haji, ada lain-lain ibadah. Ibadah apa yang paling utama? Menurut Ibu? Bu Yati udah masuk lagi kayaknya. Silakan di unmute, Bu. Sholat. Oke, kita lihat. Nah, apa buktinya? Kita buka surat 29 ayat 45. Surat 29 ayat 45. Ibu Yati sudah benar tadi. Apa ibadah yang paling utama? Sholat. Kita buktikan. Kita buka Al-Quran ayat 29, surat 29 ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Iya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ketahuilah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Berarti, kalau sudah tahu ibadah yang paling utama itu adalah sholat, apakah kita masih ingin sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Atau jangan-jangan masih ada yang sholat nunda-nunda waktunya? Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Jadi Bapak, Ibu, apapun permasalahan Ibu,
apapun kondisi ibu bapak yang ada di sini, ingatlah, sholat itu lebih utama. Berarti, saya ulangi lagi, ayo perbaiki kualitas sholat saya. Yang kedua, yang ketiga, tutup ayatnya. Menurut Ibu Yati, ibadah yang pertama kali dihisap apa, Bu? Ustaz. Yang pertama kali dihisap? Sholatnya. Sholat. Sholat. Nah, ibadah pertama kali akan dihisap nantinya, bukan ibadah yang lain. Bukan permasalahan ibu bapak, bukan harta, bukan apa. Tapi yang akan dihisap nanti adalah sholat. Buka Pak hadisnya. Sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Coba Pak di-share hadisnya ini Pak. Hadis dari Tirmizi. Artinya apa? Kalau sholatnya baik, ibadah itu berarti apa ibadah? Amal ibadah bukan hanya sekedar puasa, zakat, sedekah, tapi ada nama ibadah, ibadah mahdoh dan goir mahdoh. Itu tadi ibadah mahdoh, puasa, haji, zakat. Goir mahdoh apa? Ibadah yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini dia. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Ausah disahihkan oleh As-Sahih Al-Albani. Oke. Berarti di sini, kalau sholat Bapak Ibu baik, amal apapun yang Bapak lakukan, Ibu lakukan, termasuk mungkin berumah tangga, berarti rumah tangganya harmonis. Sholatnya baik, misalkan dia bekerja, berarti kerjanya baik. Karirnya baik. Kalau dia berdagang, dia untung. Tapi kalau kemudian sholatnya buruk, maka, nah dibalik segi nanti, kalau sudah sholat, ternyata rumah tangganya, mohon maaf, ada masalah, masih gonjang-ganjing. Sudah sholat, kok dagang masih rugi aja ya. Sudah sholat, kok hidup masih susah aja ya. Berarti koreksi sholat kita. Himbauan saya berikutnya, yuk kita perbaiki kualitas sholat saya. Sholatnya baik, maka ibadah yang lain pun baik. Sholatnya baik, maka keluarganya harmonis. Sholatnya baik, maka yang namanya misalkan dia karyawan, karirnya baik, dia pedagang, dagangnya untung. Ini hadis yang sahih. Berarti kalau selama ini yang Bapak Ibu alami sudah sholat tetapi kehidupan masih buruk, berarti mohon maaf, kualitas sholatnya perlu diperbaiki. Buka lagi Pak hadisnya. Yang menyatakan bahwa sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita lihat. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis dari Aisyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi yang lebih penting ketimbang sholat. Bayangkan, sholat sunnahnya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjaga 2 rakaat fajar tadi? Apakah kita sudah rutin melaksanakan mendirikan sholat sunnah qobliyah subuh? Kalau belum, ayo. Mulai besok pagi, niatkan. Mulai. Kenapa? Sholat 2 rakaat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Aneh kan?
Kita selama ini sibuk di kehidupan dunia. Padahal hadis tadi menyatakan bahwa 2 rakaat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, Bapak Ibu, niatkan mulai menjaga sholat qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dengan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Pertama, sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Yang kedua, yang pertama kan nanti dihisap juga sholat kok, bukan yang lain-lainnya. Yang ketiga, sholatnya baik, maka ibadah yang lain pun akan baik. Yang keempat, sholat sunnahnya saja 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, Bapak Ibu, mulai kita evaluasi diri kita. Sekali lagi, ayo kita perbaiki kualitas sholat kita. Yang selama ini, mohon maaf, belum bisa menjaga sholat subuh 2 rakaat qobliyah, ayo mulai dilakukan. Harus dipaksa? Iya, harus dipaksa. Kenapa? Hati-hati. Iblis, setan tidak ingin manusia itu masuk surga. Dia ingin bersama-sama di neraka nantinya. Apa salah satunya? Mulai dipelesetkan, mulai digelincirkan. Cuma sholat sunnah kok. Banyak masalah lain yang lebih penting. Hati-hati di sini. Hati-hati jangan sampai kehidupan kegiatan duniawi kita mengalahkan bahasa. 2 rakaat sebelum fajar, qobliyah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik loh. Oke, kita lanjut dengan poin-poin tadi yang saya sampaikan. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, ayo mulai kita perbaiki lagi kualitas sholat. Oke, kita lanjut Ibu ya. Dengan diwakili oleh Ibu Yati. Pada saat nanti di yaumil akhir dihisab. Yang akan ditanya pertama apa Bu? Mengenai sholat ya Bu Yati ya? Sholatnya. Oke. Yang ditanya itu nanti jasmani atau rohani kita Ibu? Ayo. Jasmani kan udah sebagai rohani. saksi. Betul. Iya. Jasmani sebagai saksi ya. Rohani. Kaki tangan kita sebagai saksi, rohani kita sebagai yang akan dipertanyakan atau sebagai terdakwanya. Oke. Berarti nanti yang akan dipertanyakan, akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya adalah rohani kita. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, masalah kelihatan. Allahu Akbar, oh kunci ada di sana ya. Kalau sholat seperti itu, rohani kita sholat atau tidak Bu Yati? Tidak. Kalau rohani tidak sholat, nanti pada yaumil akhir nanti, malaikat itu senyum-senyum atau nyiksa? Nyiksa Ibu ya. Hati-hati di sini. Sehingga, dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah berfirman, celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang yang sholat. Orang yang tidak sholat celaka itu wajar. Tapi ayat ini menyatakan, celakalah orang yang sholat. Dia sudah sholat tapi celaka. Lanjutkan berikutnya. Siapa itu? Yang kategori celaka? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Tadinya asumsi saya, perkiraan saya, lalai itu hanya menunda-nunda sholat. Ternyata tidak. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kondisi lalai itu ada 3. Yang pertama, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Yang kedua, sholat tidak sesuai dengan rukun sholat. Yang ketiga, dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Ada salah satu di antara 3 ini berarti kategori masuk dalam kondisi kategori
celalai. Lalai berarti celaka. Dia sudah sholat tetapi celaka. Siapa? Pertama, orang yang sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Yang kedua, sholat tidak sesuai dengan rukun sahnya sholat. Yang ketiga, dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Nah, masih ada, Bu? Salah satu di antara tadi yang masuk kategori tadi? Masih ada, Bu? Masuk kategori tadi? Hati-hati ya. Nah, oke. Berarti sekarang, kita masuk sekarang ke definisi sholat. Sholat itu secara jasmani ya Bu, kita menghadap ke kiblat, ruhani kita menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat, tentunya dalam bahasa Arab ya, di situ ada pujian, ada pernyataan, ada permohonan, sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Setuju? Bu Yati? Setuju, Saya ulang ya. Oke, sholat berarti jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah, kemudian kita menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab. Di situ ada pujian, pernyataan, dan permohonan sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Oke, coba kita bahas satu persatu. Sholat, jasmani menghadap Allah, ruhani kita, jasmani menghadap kiblat, ruhani kita menghadap ke Allah. Yang namanya menghadap, misalkan saya ketemu menghadap ke Ibu Yati, kemudian pikiran saya jalan-jalan, pikiran saya ke hal yang lain, sopan nggak ke Ibu Yati? Saya ulang, saya menghadap ke Ibu Yati, ya, tapi pikiran saya ke hal yang lain. Sopan nggak saya ke Ibu Yati? Ibu Yati tahu nih, saya ketemu Ibu, tapi pikiran saya ke yang lain. Sopan nggak? Nggak sopan ya Bu ya. Oke. Salat kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah. Selama ini kemana pikiran kita? Kadang-kadang masih jalan-jalan. Sopan nggak kita dengan Allah? Kadang-kadang nggak, masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan ya. Nah berarti sekarang kita harus fokus kalau yang namanya menghadap Allah. Ya tentu kita fokus kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bagaimana caranya? Nanti kami ada ajarkan, Bu. Oke, kita lanjut. Salat, jasmani menghadap kiblat, rohani kita menghadap kepada Allah, kemudian menyampaikan bacaan salat. Dalam bahasa Arab, di situ ada pujian, pernyataan, dan permohonan. Pernyataan. Oke, contoh gini. Di situ ada sikap yang namanya pujian, pernyataan, atau permohonan. Pada saat surat Al-Fatihah, nah kita lihat sini surat Al-Fatihah, ya. Ayat pertama sampai keempat, Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Maliki Yaumiddin, itu kalimat memuji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim sampai dengan Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, itu adalah kalimat atau sikap memuji. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah hamba meminta, hanya kepadamu hamba mohon. Itu adalah sikap pernyataan. Kita menyatakan atau kita bersumpah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta, hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Ayat yang berikutnya, yang ke-7. Itu adalah kalimat permohonan. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Pada saat membaca surat Al-Fatihah, harusnya sikap kita sama atau beda, Bu? Seharusnya. Terhadap beda dong, siapa, Ustaz? Ya kan? Ya, harusnya beda. Kenapa? Yang namanya memuji. Ibu Yati orangnya baik sekali. Pernyataan, Bu, besok saya pasti datang. Permohonan, Bu Yati tolong saya. Yang namanya memuji, pernyataan, permohonan harusnya sama atau beda? Beda kan harusnya. Beda. Nah, kenyataan selama ini kita baca Al-Fatihah,
sama nadanya sama ya. Nah, datar saja, tidak pakai rasa kan Bu ya? Ya. Jadi kita paling tidak membaca Al-Fatihah harus tidak tahu. Sudah mengerti artinya. Nah, betul. Berarti poin berikutnya, mau tidak mau Bapak Ibu harus tahu apa arti bacaan sholat. Oke, pada saat awal saya bertemu dengan Bapak Antono, guru besar dari Majelis Hidayah Allah. Beliau bertanya, Pak tadi sudah sholat? Sudah Pak Guru. Oke, yang namanya sholat kan menyampaikan. Yang namanya menyampaikan harusnya tahu nggak apa yang kita sampaikan? Bu Yati, harusnya tahu nggak apa yang kita sampaikan? Tahu. Harus ya? tahu. Oke. Harus tahu. Harus tahu. Orang ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongkan, orang apa namanya? Dia ngoceh, dia ngomong, tapi dia nggak tahu apa yang diomongkan. Orang apa namanya, Bu? Iya. Orang keblinger, apa? Ya. Orang keblinger. Oke. Dia ngoceh, dia ngomong, tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Orang keblinger. Oke. Pak Guru tanya ke saya. Nggak fokus gitu loh, Ustaz. Nggak fokus. Keblinger nggak fokus. Oke. Pada saat Pak tadi sholat, baca At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah. Apa artinya? Ayo, saya ulang. Yang namanya menyampaikan harus tahu dong apa yang kita sampaikan kan? Orang yang nggak ngomong, ngoceh tapi nggak tahu misalkan ada orang yang keblinger atau orang yang nggak fokus kata Bu Yati tadi. Oke, pada saat kita sholat, At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah. Apa artinya? Ini dia. Sudah berapa tahun kita jadi orang keblinger? Sudah berapa tahun kita menjadi orang yang tidak fokus, kata Ibu Yati tadi. Berarti sekarang suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus tahu apa arti bacaan sholat. Kan aneh, kita ngomong, kita mengucapkan, menyampaikan, tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Berarti sekarang Ibu Bapak mulai lagi buka, pelajari apa arti bacaan sholat. Supaya kita tahu kapan kita memuji, kapan kita pernyataan, kapan itu permohonan. Pernyataan nggak banyak Bu, inna sholati wa nusuki asyhadu alla ilaha illallah, itu pernyataan. Memuji dan permohonan yang paling banyak. Sehingga jangan sampai kemudian kita terkena surat An-Nisa ayat 43. Hai orang yang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengerti apa yang kau ucapkan. Lantas apa bedanya dengan kita? Yang satu orang mabuk beneran, yang ini kita mabuk kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Nah, oke. Coba kita lihat sekarang. Kenapa kita harus tahu arti bacaan sholat? Kita harus tahu maknanya apa. Supaya pada saat kita sholat, kita harus tahu sikap kita. Yang namanya memuji tentu berbeda dengan pernyataan. Tentu berbeda juga dengan permohonan. Contoh, pada saat kita ruku, itu sikap atau apa Bu? Sikap atau rasa apa? Apa itu pujian, pernyataan, atau permohonan? Pujian. Ruku ya kan? Pujian. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Allah. Yang Maha Agung dan terpuji. Berarti memuji. Nah, nanti kita praktek Bu. Oke. Pada saat ruku, sujud, sikap apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Sikap memuji juga. Maha suci Engkau ya Allah, Maha tinggi dan terpuji. Subhanallah, memuji. Nah, betul, memuji. Berarti kita harus tahu kapan memuji, kapan itu pernyataan, kapan itu permohonan. Permohonan. Baik. Nah, oke, kita lanjut. Salat. Jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan salat dalam bahasa Arab, serta pujian, pernyataan, dan permohonan sesuai dengan rukunnya sholat. Rukun sholat ada berapa Bu? Oke, sebelum itu, rukun itu apa? Sesuatu yang harus dan wajib ya.
Betul Bu? Sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Nah, kalau tidak kita lakukan berarti tidak sahkan ibadah tersebut ya. Setuju? Oke, kita lihat sekarang. Rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Yo, Bu Yati. Ada 13. Di-unmute, Bu. Oh, cakep. 13. Betul, ada 13, ada 15, ada 17. Salah satunya adalah menyatakan disebutkan namanya tumaninah ya Bu ya. Tahiyatul awal itu. Jadi 15 sampai 15 sampai ini sampai selesai. Iya, betul, betul. Kita nggak permasalahkan di sana. Teman kita lihat, ada yang namanya tumaninah kan? Ibu tahu kan? Ya, namanya ya, betul. Tumaninah itu apa, Bu? Tumanina tuh diam sebentar. Tumanina tuh. Nah, betul. Diam sebentar. Diam sejenak, tenang sejenak, itu kan ya? Sejenak. Oke, diam atau tenang sejenak atau berhenti sejenak. Karena sholat itu terdiri dari ucapan dan gerakan, berarti ada tumaninah gerakan, ada tumaninah ucapan. Setuju, Bu? Setuju, Ustaz. Betul ya? Tumaninah adalah termasuk dalam rukun sholat. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan berarti tidak sah ibadah tersebut. Kalau sholat tidak tumaninah berarti tidak sah sholatnya. Oke, coba kita lihat sekarang. Kita cek apakah kita sudah tumaninah atau masih perlu kita perbaiki tumaninah kita. Pak Ronidin, silakan Pak. Atau mungkin saya aja yang praktek ya, coba deh. Pak, siapa? Bentar Pak. Bisa kelihatan nggak? Karena kalau saya yang keluar suaranya, sebentar, coba saya aja. Biar atau Pak Ronidin bisa ya? Oke. Nah, coba kita lihat. Oke, gerakan. Secara umum, ya, secara umum orang sholat seperti ini. Allahu Akbar. Ulang. Allahu Akbar. Ada tumaninahnya? Tidak ada tumaninah. Di sini adalah satu tumaninah. Pada saat apa? Pada saat takbir. Nah, betul. Allahu Akbar. Nah, ulang sekali lagi Pak. Allahu Akbar. Satu tumaninah. Jadi pada saat takbir tahan 3-4 detik. Allahu Akbar. Oke. Sekarang dari bersedekap menuju ruku secara umum salat seperti ini. Allahu Akbar. Ulang Pak. Nah, ada tumaninahnya, ada berhenti sejenaknya. Nah, di sini 2 tumaninah. Allah. Tahan. Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. 2 tumakninah. Dari ruku menuju sujud. Secara umum, orang sholat seperti ini. Ulang sekali lagi, Pak. Ada tumakninahnya? Di sini 3 tumakninah. Seperti apa? Tegak dulu. Diulang lagi, Pak. Sekali lagi. Tegak, tenang.
Terima kasih Pak Nurdin. Menurut Ibu Yati, mana yang lebih sopan? Dengan tumak ninah atau tanpa tumak ninah? Ayo. Dengan tumak ninah, Ustaz. Berarti tumak ninah adalah adab kita menghadap Allah. Ketemu orang yang kita segani, kita hormati saja, kita pelan-pelan, sopan. Ini menghadap Allah kok malah cepat-cepat. Nah, ingat, tumak ninah tadi adalah rukun dan harus dilakukan. Oke. Sekarang saya masuk ke tumak ninah ucapan. Karena sholat terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti gerakan tumak ninah, ucapan pun harus tumak ninah. Tumak ninah ucapan apa? Berhenti sejenak di antara dua ayat. Contoh, misalkan saya sholat ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, tenang dulu sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada saat mau saya mengucapkan Malik Yaumiddin, pikiran saya jalan-jalan. Apa yang dilakukan? Berhenti dulu, tenang, baru Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, selama ini pikiran kita jalan-jalan. Al-Fatihah selesai enggak? Ayo, selama ini pikiran kita jalan-jalan, Al-Fatihah tetap selesai. Ini dia. Kenapa kita tidak melakukan cara tumak ninah? Tumak ninah sekaligus sebagai kontrol supaya kita tetap bisa fokus. Supaya pikiran kita tidak jalan-jalan. Nah. Oke, jelas? Tadi sudah saya jelaskan mengenai tumak ninah gerakan dan tumak ninah ucapan. Oke, sekarang Bapak Ibu, sambil Pak Nurdin menyiapkan diagramnya, tolong disiapkan yang ada di rumah, silakan ambil sajadahnya. Kita akan latihan, intinya sarjana nanti untuk kita belajar fokus ya, untuk ke titik fokus. Kita belajar fokus supaya pikiran kita jalan-jalan dan kita mulai menuju sholat khusyuk. Dan kalau tidak ada sajadah, silakan buat tanda titik seperti ini. Ya, buat tanda titiknya. Oke. Ya, kita mulai. Silakan Pak, mulai dibuka. Oke, dibuka diagramnya. Nanti ya, siapkan seperti ini ya. Buat tanda titiknya agak besar sedikit boleh supaya bisa fokus untuk latihan kita melihat. Oke, yang pertanyaan nanti ya Pak ya, setelah saya jelaskan semua. Nanti kita bikin pertanyaan. Kita pertanyaannya. Yuk, kita lihat diagram sholat. Oke. Bapak Ibu, yang agak kita kurang jelas, silahkan ditarik screen-nya ke kiri ke kanan di handphonenya masing-masing, biar bisa lebih terbaca. Oke, sholat. Kita lihat paling atas. Sholat jasmani dan rohani harus sholat. Kenapa? Karena nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah rohani kita aja. Bukan hanya jasmani saja, tapi rohani kita pun harus sholat. Turun ke bawah. Karena sholat terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti harus gerakan dengan tumak ninah, ucapan pun dengan tumak ninah. Kenapa? Tumak ninah adalah bagian dari rukunnya sholat. Masuk ke tengah, memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Ya, kita masuk ke kotak yang di bawah. Ada poin 1 sampai 7. 1 sampai 4, poin 1, 2, 3, dan 4, itu adalah bagaimana kita belajar fokus, bagaimana supaya pikiran tidak jalan-jalan.
5, 6, 7 kita sholat, mulai melatih bagaimana menggunakan rasa. Ya, poin pertama. Sholat harus bersuara. Apa dasarnya? Surat 17 ayat 110, saya bacakan artinya. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu. Pakai suara enggak, Bu? Bu Yati? Iya, bersuara Ustaz, atau tidak? Bersuara. Iya, Ustaz. Ya, oke. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, berarti bersuara. Dan jangan pula merendahkannya. Merendahkan bersuara? Bersuara. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Berarti sholat tidak boleh di dalam hati. Harus bersuara. Bersuara sekeras apa? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Surat 75 ayat 107 ayat 55. Surat 7 ayat 55. Berdoalah kepadamu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi bersuara tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Jangan mengganggu jamaah kiri kanannya atau istilahnya disirkan. Praktek ini, latihan ini untuk sholat yang sendiri ya, bukan berjamaah. Sekali lagi, ini adalah latihan untuk sholat mufarid atau sholat tidak berjamaah. Poin pertama, sholat harus bersuara. Tidak boleh di dalam hati. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Bersuara, tapi cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga mendengar bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Yang kedua, sholat tidak boleh menggunakan nafsu. Nafsu itu apa sifatnya, Bu? Apa ciri-ciri nafsu? Poin yang di bawahnya aja tuh, yang dalam ini dalam kurung di bawah. Apa sifat nafsu? Tergesa-gesa. Yuk kita lihat. Kita selama ini sholatnya pakai nafsu atau pakai rohani ya? Apakah selama ini sudah tergesa atau tidak? Nah, contoh aja, Bu. Pada saat duduk di antara dua sujud, apa kemana kita bacanya selama ini? Rabbil fili, warhamni, wajibuni, warfakni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani, gitu kan? Ya, iya apa ya? Ya kan, Bu? Rabbil fili, warhamni, wajibuni, warfakni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afini. Allahu Akbar. Kalau seperti itu tergesa-gesa atau tidak? Tergesa-gesa. Kok tergesa-gesa berarti sholat itu menggunakan nafsu. Padahal nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah ruhani kita. Bagaimana caranya? Ya jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Rabbil fili warhamni wajburni. Itu ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk. Poin yang ketiga. Anggota tubuh sebagai saksi. Tangan, kaki kita diminta sebagai saksi di yaumil akhir nanti. Sekarang, kalau pada saat sholat, mata kita terpejam, merem. Mata kita sholat atau tidak, Bu, jadinya? Pada saat nanti, mata, apakah engkau sholat? Mata akan menjawab, saya tidak sholat. Ya, gitu kan? Berarti apa? Mata tidak boleh terpejam. Mata harus melihat. Melihat apa? Melihat titik sujud. Jadi yang selama ini ibu bapak yang sholat matanya merem, ayo mulai dirubah. Mata kita harus jangan terpejam, harus melihat. Melihat apa? Melihat titik sujud. Itu tadi saya lihat. Kita akan latihan bagaimana caranya kita bisa berlatih melihat titik sujud, pikiran fokus. Makanya tadi saya bilang, tolong siapkan sajadahnya atau buatkan ada kertas, ada lingkaran hitam. Kita untuk belajar bagaimana kita bisa fokus melihat titik sujud. Oke, yang keempat, sholat harus dalam keadaan sadar. Oke, toh
Pak, coba ditutup, Pak. Siap. Oke, sholat dalam keadaan sadar. Nah, kalau dalam keadaan sadar, ini apa yang saya lihat, Bu? Titik ya, Bu Yati ya. Oke, Titik. apa yang saya lihat ini? Titik. Saya sholat. Oke, saya taruh di depan saya. Pada saat saya sadar, apa yang saya lihat? Ibu, titik sujud ya. Titik. Karena saya masih dalam keadaan sadar. Oke, saya sholat. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih sadar. Apa yang saya lihat? Titik. Titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih sadar. Apa yang saya lihat? Titik sujud. Titik. Pada saat Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran saya ke mall, kebayang sepatu di sana. Akibatnya apa yang saya lihat berikutnya di sini? Tidak melihat titik. Sepatu kan? Enggak titik Tidak lagi, berubah jadi sepatu kan, Bu? Ya enggak? Inilah selama ini. Manusia tidak bisa dalam keadaan yang sama mau berpikir di dalam kedua kondisi yang berbeda. Nah, lantas bagaimana caranya? Pada saat pikiran jalan-jalan, diam dulu, tenang, lihat lagi titik sujud, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan diterabas terus. Ini kuncinya. Inilah fungsi tumakninah, kontrol pada saat kita sholat. Jangan tergesa-gesa dan dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar seperti ini. Saya membacakan Al-Fatihah ya misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga mendengar dan sadar sedang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan alhamdulillah, telinga mendengar alhamdulillah dan sadar sedang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, paham Ibu? Oke. Sekarang coba kita praktek ya. Paham Ustaz. Paham. Oke, ya, sekarang kita coba praktek. Ayo Bapak Ibu yang ada sajadah, buka sajadahnya, lihat, ambil satu titik untuk menjadi titik sujud ya. Misalnya lingkaran, buat seperti ini. Nah, ada lingkarannya, itu sebagai acuan untuk titik sujud. Oke. Karena posisi kita dalam keadaan duduk, ayo kita berlatih, kita baca doa di antara doa sujud. Apa bacanya? Bu Yati, Rabbil Fili, Warhamni, Rabbil firli warhamni, Wahamni, Wajburni, Warfakni, Warzukni, Wahdini, Wa'afini, Wa'fu'anni. Oke, yang pertama apa? Harus bersuara. Jadi bersuara tapi cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Yang kedua, tidak boleh tergesa-gesa. Macam gini. Rabbil firli warhamni wajburni. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Mata melihat titik sujud. Dan keempat, kita dalam keadaan sadar. Sadar mengucapkan Rabbil firli warhamni. Begitu ya. Oke, ayo kita mulai. Saya pandu dengan hitungan saya. Lihat titik sujudnya. Lihat titik sujud masing-masing. Kalau sudah, oke. Kita mulai membaca Rabbil firli dengan perlahan-lahan, tenang. Mulut bersuara, cukup terdengar di telinga masing-masing. Perlahan-lahan. 1, 2, 3. Silakan mulai.
Ya, bagaimana? Bisa fokus? Atau masih ada yang pikirannya jalan-jalan? Bisa, Ustaz. Fokus ya. Nah, intinya tuh tadi, mata melihat titik sujud, berkedip boleh, tapi tetap melihat titik sujud, kemudian baca perlahan-lahan. Rabbil firli warhamni. Nah, gitu ya. Oke, gimana Bu Yati? Bisa fokus? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Ini intinya sholat. Baik lagi Pak, ke diagram sholat yang tadi. Poin 5 sampai dengan 7. Poin 5 sampai, ini intinya sholat. Tadi kita sudah belajar fokus ya. Kita masuk ke poin 5 sampai dengan 7. Oke. Poin 5. Allah sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada ulat leher manusia. Pertanyaannya, betul Allah sudah dekat. Tapi apakah kita sudah dekat dengan Allah? Belum tentu. Apa buktinya? Sholat masih pikiran jalan-jalan. Ada masalah, masih sering khawatir, pusing. Nah, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Allah? Salah satunya adalah dengan sholat khusyuk. Oke, diwakili oleh Bu Yati. Khusyuk itu apa, Bu? Rasa ya. Benar, Bu? Rasa kan? Rasa khusyuk. Nah, sekarang coba. Oke, khusyuk itu adalah rasa. Sekarang kita belajar mengenai rasa. Pak, ditutup boleh, Pak? Siapa? Mulai kita belajar rasa. Gula rasanya apa, Ibu? Bu Yati? Gula rasanya? Di unmute lagi Bu Yati, mic-nya itu manis. Oke. Gula rasanya manis. Oke. Coba jelaskan. Rasa manis adalah gula. Rasa manis adalah gula. Bukan gitu, Bu. Menjelaskan gini loh. Meja, misalkan kakinya 4 gitu kan. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari kaca. Oke, kita sekarang belajar ilmu rasa nih. Gula rasanya manis. Manis. Coba jelaskan. Manis. Rasa manis adalah gula. Gula. Oke. Berarti ada nggak manusia yang bisa menjelaskan rasa di sini? Tidak ada. Loh, lantas gimana? Pada sholat itu harus pakai rasa kan? Supaya kita bisa khusyuk kan? Nah, harus praktek. Ini gunanya kita praktek sholat khusyuk. Karena nggak bisa dijabarkan manis adalah, khusyuk adalah, nggak bisa. Harus kita praktek. Oke, sekarang. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, itu rasa atau sikap apa, Bu? Apakah itu pujian, pernyataan, atau permohonan? Permohonan. Oke, permohonan ya, Bu ya. Nah, Rabbil firli warhamni. Nah, memohon kan? Nah, yang namanya memohon, contoh kita latihan. Nah, ini ada Ibu Lis ya, dengan Ibu Lis. Saya memohon. Ibu Lis, tolong saya. Kalau saya mohon tolong ke Ibu Lis, ego saya rendah atau tinggi, Bu? Kadang-kadang tinggi. Yang namanya memohon. Bu Lis, tolong saya. Itu ego kita rendah atau tinggi, Bu? Seharusnya. Rendah kan? Tinggi. Iya, rendah. Yang benar, Bu. Memohon. Masa egonya tinggi? Minta kepada Ibu. Rendah. Nah, ingat. Pada saat yang namanya mohon, ya ego kita rendah dong. Serendah-rendahnya, ya Allah. Ibu Lis, tolong saya, Bu. Memohon gitu kan? Bersungguh-sungguh atau main-main? Sungguh. Nah, bersungguh-sungguh. Ego kita rendahkan, kemudian bersungguh-sungguh agar permohonan saya, permintaan saya dikabulkan, kan gitu ya? Oke. Sekarang kita praktek lagi. Kita praktek lagi, bacanya seperti tadi, Rabbil firli sampai selesai. Tetap mata melihat titik sujud awalnya,
kemudian perlahan-lahan, cuma ditambah sekarang. Ditambah rasa memohon. Jadi sebelum baca, rendahkan ego kita, rendah-rendahnya, kemudian bersungguh-sungguh kita bacanya. Mohon agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi latihan sekarang adalah, yuk kita baca lagi Rabbil Firli, sama mata melihat titik sujud, tenang, kemudian perlahan-lahan, tapi ditambah rasa memohon betul-betul, sungguh-sungguh memohon. Kita rendahkan ego kita dan kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Oke, ayo kita mulai. Ya, sesuai hitungan saya, lihat lagi titik sujudnya seperti tadi. Lihat lagi titik sujudnya. Kemudian timbulkan dulu rasa memohon. Rendahkan ego kita, rendahkan dan bersungguh-sungguh. Mulai baca Rabbil Firli. 1, 2, 3. Silakan mulai. Rabbil Firli warhamni. Nah, bagaimana? Ada bedanya? Rasa apa yang timbul? Silakan Ibu Lis atau Bu Yati di-unmute. Ayo Bu Lis. Mic-nya di ini Bu, mic-nya di kemana Bu Lis? Biasanya kalau memohon itu suka pingin agak di ini lebih dia kalau bicaranya pilih rada di kan gitu kan beda kan ya. Kalau sekarang benar memohon kan benar-benar mohon Rabbil Firli ya Allah. Ya ditekan gitu jadi. Ada yang merasa sedih, ada yang merinding. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena rohani kita sudah mulai sholat, Ibu. Timbul rasa. Dengan sendirinya kan? Betul. Ya, selama ini mungkin. Selama ini mungkin kita pernah sholat tahajud, nangis. Tapi nangis karena kita paham apa yang kita sampaikan bersungguh-sungguh, atau nangis karena mikirin masalah nggak selesai-selesai. Ya kan? Ustaz, itu kan namanya ego. Ustaz, gitu. Itu dia. Oke. Menurut Ibu Lis dan Ibu Yati, doa mana yang lebih mustajab? Di luar sholat atau di dalam sholat? Di dalam sholat. Oke, kita lihat sekarang. Di dalam sholat. Lebih mustajab doa di dalam sholat. Rabbil Firli, ya Allah, ampunilah saya. Ya Tuhanku. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfaqni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang punya masalah keuangan, ya Allah bukakanlah saya rezeki. Warzukni, wahdini, ya Allah berilah saya petunjuk bagi yang punya masalah. Wafini, ya Allah berilah saya kesehatan bagi yang sakit. Fuani, ya Allah berilah saya dosa. Ampunilah saya. 8 doa yang sangat luar biasa. Coba, permohonan apa yang nggak ada di sana? Semua ada. Bagi yang punya masalah keuangan, warzukni. Ada. Iya. Yang punya masalah, problemnya banyak. Berilah saya petunjuk ya Allah. Yang bagi yang sakit, ya Allah berilah saya kesehatan. Sangat-sangat luar biasa, dan di situ sudah ada seluruh permintaan, seluruh apapun yang ibu bapak inginkan. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Rabbil Firli warhamni wajbuni warfaqni, kan gitu aja ya. Kita sia-siakan momen yang sangat penting. Padahal kita tahu doa mustajab itu adalah di dalam sholat. Selama ini kan terbalik ya. Doanya lama, sholatnya cepet-cepet. Kan gitu. Ayo, berarti mulai sekarang optimalkan kondisi kita duduk di antara 2 sujud. Inilah momen yang penting kita untuk mohon. Apa coba? Semua permintaan yang sakit, yang ada aibnya, minta tutup aibnya. Yang punya permasalahan keuangan, ya Allah bukakan pintu rezeki, warzukni. Yang punya banyak masalah, wahdini, ya Allah beri saya petunjuk. Lengkap kan?
Apa yang kita lakukan selama ini? Rabbir fili warhamni wajibuni warfaqni warzidni. Allahu Akbar. Nah, makanya doa, berarti selama ini sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal, jika sholatnya baik, maka kondisi kita pun akan baik. Ibadah lain pun akan baik. Amal yang kita lakukan pun akan menjadi baik. Sholatnya buruk, maka mohon maaf, amal ibadah yang lainnya pun akan buruk. Al-Baqarah 153, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti kalau sholat kita sudah benar, berarti sholat kita akan sebagai penolong. Penolong apa? Penolong kita di dunia maupun di akhirat. Coba ibu bapak, ibadah apa yang demikian pentingnya sehingga Allah menghadirkan Rasul langsung diajak ketemu langsung oleh Allah? Ibadah apa? Sholat kan? Ya, sholat. Isra Mi'raj kan? Demikian pentingnya, demikian dahsyatnya sholat ini sehingga Allah berkepentingan Rasul diperjalankan Isra Mi'raj untuk mendapat perintah sholat. Perintah ibadah yang lain tidak ada yang langsung sampai oleh Rasul seperti itu. Berarti sholat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kalau sesuatu yang sangat luar biasa, harusnya luar biasa juga dong di kita efeknya. Betul nggak Bu? Kan aneh, kok saya sudah sholat kok gini-gini aja ya. Ini dia. Kita merasa sudah sholat, tapi sebenarnya mohon maaf, yuk perbaiki sholat kita. Sholatnya baik, maka rumah tangganya akan harmonis. Sholatnya baik, maka kehidupannya pun akan baik. Bapak Ibu ingin Allah disiksa kubur dan nanti di hari akhir, maka perbaikilah sholatnya. Tidak ada ibadah lain yang lebih penting, lebih utama ketimbang sholat. Sholat lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi kurangnya. Yuk Bapak Ibu fokus ke sholat. Jadi Bapak Ibu yang sekarang permasalahannya masih banyak, nggak selesai-selesai, perbaiki kualitas sholat. Selama ini kita perbanyak jumlahnya kan Bu Lis ya? Duha 11, tahajud 11. Tapi pada saat sholat, Allahu Akbar pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar pikiran jalan-jalan. Gak tahu apa yang kita sampaikan. Apa ibu tadi Ibu Yati bilang keblinger katanya. Ngomong, menyampaikan tapi gak tahu apa yang kita sampaikan. Kan aneh. Saya pernah ngeyel Bu Lis ke Pak Guru Allah kan maha tahu, kayak bilang gitu kan. Iya Allah maha tahu, tapi Pak tadi tahu nggak apa yang Pak Teddy sampaikan? Iya Pak, saya nggak tahu apa yang sampaikan. Benar kata Bu Lis, berarti saya keblinger bertahun-tahun sholat selama ini. Itu dia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ayo buka lagi apa arti bacaan sholat. Oke. Sholat di sini bukan mengartikan ya, misalkan gini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Bukan, itu namanya mengartikan, bilingual. Itu nggak boleh. Pikiran jalan-jalan juga. Mengartikan kemudian keluar ucapan dalam bahasa Indonesia, sholatnya batal. Tapi bagaimana caranya? Arti bacaan sholat dibaca setelah kita sholat. Jangan sebelum sholat. Kenapa? Kalau sebelum sholat dibacanya, kita cenderung nanti mikir ini artinya apa ya. Nggak akan khusyuk juga. Sibuk aja mikir artinya. Bagaimana caranya? Cukup setelah sholat, misalkan, oh ibu ingin belajar apa arti doa iftitah, baca. Baca saja cukup. Nggak usah dihafalin, baca, tutup. Ulang lagi, setelah sholat, baca lagi. Cukup direkam. Cukup masukkan ke memori kita. Setelah itu nanti sekiranya kita sholat sudah dengan ruhani, dengan sendirinya kita, oh ini adalah memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Oh masih memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah jadi 2 poin tadi. 1, fokus. Yang kedua, kita sholat mulai mempergunakan rasa. Oke, ada pertanyaan? Sambil menunggu,
Kalau sholat berjamaah, misalkan gini ya, berjamaah, gimana caranya? Yang namanya makmum, ini kan sholat jadi lama ya. Makmum itu wajib mengikuti imam. Walaupun baru ar-Rahmanir-Rahim, imam ruku, kita harus ikut imam ruku. Nggak perlu dituntaskan. Baru sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, imam sudah bergerak, ikuti imam. Jangan kemudian kita paksa selesai, imam sudah sujud, kita masih selesaikan Al-Fatihah. Itu nggak boleh. Kewajiban makmum wajib mengikuti imam. Makanya tanggung jawab imam di sini berat. Oke, yang biasa kemudian orang tanya juga, kalau seperti ini sholatnya lama dong. Betul nggak Bu Lis ya, Bu Yati? Sholatnya jadi lama nih. Nah, sekarang saya tanya. Nah, Ibu Yati, Ibu Lis, kalau ketemu dengan orang yang baik, inginnya cepat-cepat atau lama-lama? Lama. Lama-lama kan? Bertemu dengan manusia, kawan kita, kerabat yang baik saja, kita inginnya berlama-lama. Allah itu baik atau maha baik? Maha baik. Kan aneh kok selama ini buru-buru ingin cepat-cepat keluar kan? Cepat-cepat selesai. Ketemu manusia saja yang baik, kita ingin berlama-lama. Ini ketemu Allah yang maha baik kok malah buru-buru, cepet-cepet. Ayo, ketemu dengan siapa selama ini? Hati-hati di sini. Itu. Merasa sudah sholat silakan. Tapi ini poin-poin tadi. Ayo, sama-sama saya mengingatkan diri saya dan juga ibu bapak yang hadir di pengajian ini. Kembali saya ingatkan, ayo kita perbaiki kualitas sholat. Oke, Pak Doni, ada pertanyaan Pak yang chatting? Iya Pak, saya lihat di chat ada pertanyaan itu. Dari Pak Johan. Oke. Mohon izin bertanya Ustadz, kalau pikiran jalan-jalan itu apakah kita lagi digoda setan? Sekarang gini, tugas setan itu apa? Menggoda manusia. Menggoda apapun pada saat kita melakukan suatu ibadah atau kegiatan. Itu sudah jelas. Tinggal sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi godaan setan tersebut. Jangan gara-gara, oh saya nggak usut nih gara-gara godaan setan, ya udah terserah. Jangan gitu, saya pasrah aja. Enggak, lakukan poin-poin tadi. Coba lakukan tadi ya. Seperti misalkan, mulut bersuara, telinga mendengar, sadar. Mungkin nggak setelah itu pikiran jalan-jalan? Praktekkan seperti ini. Dan ini perlu proses betul. Berapa cepatnya? Silakan Bapak Ibu mempraktekkan. Semakin cepat, semakin baik Ibu sholatnya, berarti semakin aman juga hidup kita. Hati-hati, kondisi saat ini, hari ini, besok, lusa mungkin ke depannya tidak ada kemungkinan tidak lebih baik ketimbang hari sebelumnya. Kenapa? Virus corona masih merajalela. Bahkan ada varian-varian yang disampaikan bisa lebih dahsyat lagi. Ekonomi semakin memburuk. Bahkan ada informasi di salah satu running text TV akan ada ribuan karyawan manufaktur yang akan dirumahkan. Sisi kesehatan belum membaik, bahkan makin memburuk. Ekonomi demikian juga tentu akan terkait dengan kehidupan rumah tangga kita. Hati-hati di sini. Pilihannya apa? Sholat. Perbaiki kualitas sholat kita. Jadi bukan hanya sholat yang menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang memang bisa sebagai penolong kita dunia dan akhirat. Maaf dari Ibu Wati. Maaf Ustadz, mau tanya. Saya suka melihat orang berjamaah, sujud terakhirnya suka lama, tidak mengikuti imam. Oke. Memang ada salah satu mazhab mana bahwa berdoa itu terdekat adalah pada saat kita sujud. Betul. Silahkan di sana. Tetapi jelaskan tadi. Yang utamanya saja, coba pada saat duduk dan doa sujud, Robir Fili Warhamni sampai selesai. Doa apa sih, permintaan apa sih Bapak Ibu yang nggak ada di sana? Ya kan? Maksimalkanlah pada saat duduk di antara dua sujud tadi.
Boleh melamakan, silahkan. Tetapi jangan sampai tertinggal oleh imam terlampau jauh. Jangan sampai pada saat kita masih sujud, imamnya sudah selesai dan salam. Itu yang nggak boleh. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak ada, sekarang jam berapa ya, Pak Ronidin? Berapa menit lagi, Bu Endah? Kalau masih ada waktu, saya akan praktekkan 1 rakaat. Masih ada waktu, Ustadz? Masih ada waktu, Ustadz, setengah jam. Oke. Ya. Tadi kan kita belajar pada saat duduk di antara sujud. Sekarang saya coba praktekkan 1 rakaat. Sekaligus saya tambah lagi dengan metode yang ini. Oke, coba ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Jelas. Saya. Poin sholat adalah tidak tergesa-gesa. Di samping kita juga harus tahu apa yang kita sampaikan. Berarti ada namanya sikap dan ucapan. Menurut Ibu Lis, Ibu Bapak, atau Ibu Yati yang ada di sini. Sikap dulu atau ucapan dulu? Mana yang benar? Sikap dulu. Oke, sikap benar, sikap baru kita mengucapkan. Oke. Iya. Mulai dari niat sampai dengan untuk kita kemudian takbir dan bersedekap. Berarti sikap dulu. Sudah tenang. Sampaikan niat, baru takbir. Allahu Akbar. Kemudian saya baca surat Al-Fatihah ya. Sikap dulu kan. Berarti Al-Fatihah ayat pertama sampai keempat itu adalah sikap memuji. Timbulkan dulu rasa memuji. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu, tenang. Timbulkan rasa memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih memuji. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini. Oh, iyyaka na'budu berarti pernyataan. Timbulkan rasa pernyataan atau kita bersumpah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Timbulkan rasa memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Masih memohon. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sebelum baca ayat pendek, surat-surat pendek, diam dulu, tenang dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalkan gitu ya, sampai dengan selesai. Ayat pendek selesai, jangan langsung bergerak. Diam dulu. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasanya kita langsung bergerak. Tidak, diam dulu, tenang, baru Allahu Akbar. Pada saat ruku, jangan langsung mengucapkan doanya. Jangan langsung. Tenang dulu, baru setelah tenang, timbulkan rasa memuji. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Timbulkan lagi rasa memuji. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, kemudian itulah. Timbulkan rasa memuji. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Baru sujud. Sujud juga demikian. Jangan langsung
mengucapkan subhana rabbiyal, tapi tenang dulu, timbulkan rasa memuji, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud, duduk di antara sujud. Doa di antara, inilah maksimalkan di sana. Tenang dulu, baru Rabbil fili warhamni, ya kan? Nah, maksimalkanlah doa. Kita memohon, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Doa yang sangat luar biasa dan seringkali kita tidak lakukan. Rabbil fili warhamni wajibni, kan gitu ya biasanya selama ini kan? Iya. Iya Pak, iya Bu. Iya. Ya. Itu dia. Makanya sholatnya jadi ya gitu-gitu udah sholat, tapi ya gitu-gitu. Padahal sholat ibadah yang luar biasa kan? Prosesnya aja luar biasa. Allah demikian pentingnya sholat, dahsyatnya sholat sehingga menghadirkan Rasul, dipanggil Rasulullah Isra Mi'raj untuk diturunkan perintah sholat. Kok kita gini-gini aja ya. Ayat yang tadi nyatakan sholat mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Yang namanya mencegah itu sebelum apa sudah? Mencegah. Mencegah sebelum. Sebelum. Oke. Sebelum ya. Preventif. Nah, betul. Kalau sholat subuhnya benar, berarti sebelum zuhur dia akan tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Tercegah itu, ya kitanya tidak mengerjakan pekerjaan keji dan mungkar, ya orang lain pun tidak melakukan keji dan mungkar terhadap kita, itu namanya mencegah. Kalau kita sudah sholat subuh, jam 10 bikin, misalkan yang korupsi lah, ya bikin kesalahan segala macam lah, bikinnya, itu sudah sholat atau belum? Belum. Itu dia, belum. Padahal jelas, sholat itu mencegah. Sholatnya subuhnya baik, berarti dari subuh ke zuhur akan tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Sholat zuhurnya benar, berarti mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Dari zuhur ke asar, dia akan tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Apakah sholat kita sudah mencegah pekerjaan keji dan mungkar? Ibu ketawa. Gak usah dijawab, Bu. Itu jawabannya gitu. Malu. Ya, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Kita saling mengingatkan di sini. Ini lagunya. Kenapa? Saya menyampaikan berulang-ulang kali mengenai sholat. Ya, Dokter Endah ya. Tadi ini saya sampaikan berulang kali. Kenapa? Untuk kita saling mengingatkan. Apalagi untuk jamaah yang baru. Untuk yang jamaah yang masih tidak pernah mendengar pun, ayo kita praktekkan lagi. Kenapa? Jangan alasan itu tadi. Kan kita digoda setan. Iya, emang setan akan menggoda. Kita punya caranya. Kita ada metodenya. Lakukan seperti tadi. Insya Allah, sholat Bapak Ibu akan semakin baik, sehingga sholatnya bisa sebagai mencegah pekerjaan keji dan mungkar, sholatnya bisa menolong kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Ustaz, ada pertanyaan. Ya. Wow, ada chatting, pertanyaan. Pak. Ya, di chat ya. Ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, satu, bagaimana cara menghindari lupa salah satu atau beberapa rukun sholat saat sendiri? Oke. Yang sering lupa ini apa? Mungkin ada lupa rakaat, lupa bacaannya, kan gitu ya. Kalau mau di unmute boleh, Bu, Ibu atau Bapak prim. Bagaimana caranya? Lakukan poin-poin tadi. Pertama, mata melihat titik sujud, jangan merem. Yang kedua, harus bersuara. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Yang keempat, sadar. Kalau poin tadi kita lakukan, insya Allah bisa lupa atau tidak? Apapun rukun sholatnya. Tidak akan lupa. Iya. Yuk istiqomah lakukan poin-poin tadi. Kalau kemudian kita baca dalam hati, udah pikiran jalan-jalan. Bersuara, tapi telinga kita nggak mendengar, pikiran pun akan jalan-jalan. Begitu pikiran jalan-jalan, macam-macam lah, rupa rakaat, tergesa-gesa, sehingga rukun sholat bisa jadi ada yang kita tidak lakukan. Padahal rukun itu sesuatu yang wajib dan harus kita lakukan.
Oke. Bagaimana cara menghindari menekan keinginan berhajat atau tiba-tiba ingin pipis atau kentut? Gini. Salat khusyuk. Salat itu perintah Allah atau bukan? Salat khusyuk ini. Perintah Allah Perintah kan? Allah. Oke. Kalau kita lakukan dengan benar, kita sesuaikan apa yang memang Allah inginkan, sesuai dengan rukunnya. Kemudian kita lakukan seperti tadi kan, dengan penuh maknina, kita sudah sampaikan. Insya Allah yang namanya pingin pipis atau kentut itu bisa kita hilangkan. Sama, saya pun pernah ngalamin ini. Oke, jadi caranya gimana? Oke, tenang, kemudian baca lagi soal ini. Jangan, ya selama ini kan gini. Pada saat kita pikiran jalan-jalan, tiba-tiba ingin pipis gitu atau kentut kan, sholat dikebut kan, Ar-Rahman dari Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini gitu kan, selama ini diterabas terus sampai selesai. Jangan, tenang, kemudian baca lagi, kembalikan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu poinnya. Insya Allah keinginan tadi bisa kita kurangi. Jelas ya? Dipraktekkan dulu dengan metode tadi. Apakah masih ingin pipis atau enggak gitu kan? Oh iya, Balikpapan sudah asar ya. Oke, Ibu Elis, ada yang dari Balikpapan, betul sudah masuk asar. Silakan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, nggak ada yang tanya, nggak ada yang chat lagi ya, Bu Endah ya? Nggak ada, Ustaz. Oke. Kalau tidak, sudah nggak ada, berarti kita akhiri kajian pada siang hari ini. Kita saling mengingatkan, dan metode ini adalah metode, cara, jadi bukan satu keharusan ya. Kalau ibu bapak merasa setelah ibu praktekkan, bapak praktekkan ini membaik, silahkan dilanjutkan. Sekiranya tidak, tinggalkan nggak apa-apa. Ini bukan satu kewajiban, tapi ini adalah metode yang kami dapat dari Pak Guru. Bagaimana sholat kita pikiran tidak jalan-jalan, bagaimana mulai menuju khusyuk. Khusyuk itu pemberian Allah. Jadi jangan bilang kok saya nggak usuk-usuk ya. Enggak, lakukan saja tahapan-tahapan tadi. Ya, oke, cukup. Kalau sudah cukup, mari kita ya Bu, kita tutup. Lanjut doa. Oke, kita tutup dengan doa ya. Baik. Sebelum ditutup, saya minta maaf dulu kepada Ibu Lis dan Ibu Yati. Sekiranya tadi apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung, dimaafkan Ibu. Iya dong, kita singgung bilang nggak sholat gitu kan. Aduh, ngomongnya gitu kan. Mohon maaf Bu ya. Itu hanya sekedar mengingatkan. Iya Ibu, demikian juga sebaliknya. Nah, baik, mari kita tutup sama-sama dengan kita baca Fadilah Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini kita bacakan, kemudian fadilahnya kita sampaikan kepada yang nanti akan kita sebutkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah, mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada para rasul,
para nabi, para sahabat Rasulullah SAW beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kandung kami, kedua mertua kami, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kandung kita masing-masing. Ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya. Ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur keluarga besar pengajian ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu putra-putri kami, sebutkan namanya masing-masing. Istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami yang hadir di sini, sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan dengan doanya atau hajatnya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Teddy. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu pada acara hari ini. Mudah-mudahan topik yang disampaikan oleh Ustaz Teddy memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita untuk bisa sholat tahajud, melaksanakan sholat tahajud, sholat lebih khusyuk lagi. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Mohon pamit, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.